Bab 8 ada heat exchanger networks. Di sini konservasi energi merupakan hal penting dalam desain proses. Desain demikian merupakan hal umum untuk memasang penukar limbah umpan di sekitar reaktor dan kolom distilasi. Namun, selama 2 dekade terakhir, pertimbangan integrasi energi dari proses total telah dikembangkan. Lalu sini ada 8.1 itu persyaratan pemanasan dan pendinginan minimum heating and cooling requirements. Titik awal untuk analisa integrasi energi adalah kalkulasi persyaratan pemanasan dan pendinginan minimum untuk jaringan penukar panas. Perhitungan ini dapat dilakukan tanpa harus menentukan jaringan penukar panas. Kita juga dapat menghitung jumlah minimum penukar yang dibutuhkan untuk mendapatkan kebutuhan energi minimum yang harus menentukan jaringan. Tanpa harus menentukan jaringan ya. Dalam setiap alir proses, sejumlah aliran harus dipanaskan dan aliran lainnya harus didinginkan. Jadi ada aliran yang dipanaskan dan juga ada aliran yang didinginkan. Sebagai contoh, dalam proses HDA itu hydrodilation of toluene. Pada gambar 811 ini gambarnya. Ini gambar 111 miring, gambarnya dari PDF-nya miring. Di sini kita harus memanaskan umpan awal toluen. Sini umpan awal toluennya. Hidrogen tambahan, toluen daur ulang, dan aliran gas daur ulang hingga suhu reaksi mencapai 1150 derajat Fahrenheit. Selain itu, kita juga harus mendinginkan aliran limbah reaktor ke suhu air pendingin untuk melakukan pemisahan fase. Dan kita harus mendinginkan aliran produk dari titik didihnya ke suhu pendingin. Jadi ini yang di reaktor itu harus didinginkan ya untuk ke limbah reaktor suhunya. Lalu di sini ada first law analisis hukum pertama. Misalkan kita memiliki 2 aliran yang perlu dipanaskan dan 2 aliran yang perlu didinginkan. Lihat pada tabel ini, tabelnya. Tabel 811 yang ini tabelnya ya benar. Jika kita hanya menghitung panas yang tersedia di aliran panas dan yang dibutuhkan untuk aliran dingin, perbedaan antara kedua nilai ini adalah jumlah bersih panas yang harus dikeluarkan atau disuplai untuk memenuhi hukum pertama. Hasil ini juga ditunjukkan pada tabel 811. Pada 2 entry pertama ditentukan sebagai berikut. Jadi ada 2 entry ya, yang Q1 sama dengan F1 CP1 dikali delta TV, lalu sama dengan ini 1000 BTU per hour derajat Fahrenheit dikali 250 min 120 atau sama dengan 130. Dari hitungan ini 130 dikali 10 pangkat 3 BTU per hour. Ada Q2 nya di sini, Q2 nya F2 CP2 delta T2 sama dengan 4000 dikali 200 min 100 atau sama dengan 400 dikali 10 pangkat 3 BTU per hour. Ini persamaan 811, ini 812. Jadi 10 kali 10 pangkat 3 BTU per hour harus dipasok dari utilitas jika tidak ada batasan pada gaya penggerak suhu. Perhitungan hukum pertama ini tidak mempertimbangkan fakta bahwa kita dapat mentransfer panas dari aliran panas ke aliran dingin hanya jika suhu aliran panas melebihi suhu aliran dingin. Oleh karena itu, untuk mendapatkan perkiraan realisasi fisik dari pemanasan dan pendinginan yang diperlukan, gaya penggerak suhu positif harus ada antara aliran panas dan dingin.
Dengan kata lain, setiap jaringan penukar panas yang dikembangkan harus memenuhi ke hukum kedua serta hukum pertama. Jadi buat yang kalau mau memenuhi persyaratan tuh harus memenuhi dulu hukum pertama dan hukum keduanya. Di sini ada temperatur interval atau suhu interval. Cara yang sederhana untuk memasukkan hukum kedua ke dalam analisis integrasi energi. Jika kita memilih gaya gerak minimum 10 derajat Fahrenheit antara aliran panas dan dingin, kita dapat menetapkan dua skala suhu pada grafik. Satu untuk panas dan dingin, satu untuk aliran panas dan yang lainnya untuk aliran yang dingin. Aliran yang bergeser 10 derajat Fahrenheit kemudian diplot data aliran dan grafik. Bisa dilihat pada gambar 812 yang ini ya gambarnya. Selanjutnya menetapkan interval suhu. Yang sesuai dengan kepala dan ekor pada grafik, yaitu suhu masuk dan keluar dari aliran panas dan dingin yang diberikan pada tabel 811 yang bisa dilihat kepada gambar 13. Di dalam setiap interval suhu kita dapat mentransfer panas dari aliran panas ke aliran dingin. Karena kita menjamin bahwa gaya penggerak suhu memadai, kita juga dapat mentransfer panas dari salah satu aliran panas dalam interval suhu tinggi ke salah satu aliran dingin pada interval suhu yang lebih rendah. Namun, sebagai titik awal pertimbangan perpindahan panas di setiap interval secara terpisah, rumus yang digunakan adalah, ini ada rumusnya juga. Ini rumusnya. Ini QI dalam kurung sigma FCP dalam kurung hot I sigma FCP cold I delta TI. Ini persamaan 813 untuk setiap interval. Jadi untuk 3 interval pertama diperoleh, jadi ini untuk Q1, Q2, Q3 nya. Untuk Q1 nya sama dengan 1000 dikali 250 dikurangi 200 sama dengan 50 dikali 10 pangkat 3. Ini persamaan 4. Yang keduanya 1000 ditambah 4000 dikurang 6000 dikali 200 dikurang 160 sama dengan min 40 kali 10 pangkat 3. Yang ketiganya sama dengan 1000 ditambah 4000 dikurang 3000 dikurang 6000 dikali 160 dikurang 160 itu sama dengan min 80 kali 10 pangkat 3. Ini buat persamaannya 816. Nilai lain ditunjukkan pada gambar 8.14. 14 tuh di sini ya gambarnya. Ini ada gambar 14 ini. Di gambar ini juga mencatat bahwa penjumlahan panas yang tersedia di semua interval 50, 40, 80 plus 40 plus 20 sama dengan min 10 adalah min 10 kali 10 pangkat 3 BTU per hour, identik dengan hasil yang diperoleh pada hukum pertama perhitungan, yaitu perbedaan bersih antara panas yang tersedia di aliran panas dan aliran dingin. Sini ada ini kaskade diagram atau diagram kaskade ya. Salah satu cara agar memenuhi persyaratan pemanasan dan pendinginan bersih di setiap interval suhu adalah dengan mentransfer panas berlebih ke utilitas dingin dan memasok panas yang diperlukan di utilitas panas seperti yang ditunjukkan pada gambar 815. Ini gambarnya ini. Jadi transfer ya dari yang suhunya panas ke suhunya dingin.
Dari gambar ini bisa dilihat bahwa kita tuh perlu menyediakan 120 kali 10 pangkat 3 BTU per hour, atau didapat dari 40, ini yang ini, data ini 40 ditambah 80, dan kita harus menolak 110 kali 10 pangkat 3 BTU per jam, didapatkan dari 50 ditambah 40 ditambah 20. Perbedaannya adalah nilai hukum pertama. Pengaturan yang ditunjukkan pada gambar 815 akan sesuai dengan praktik teknik yang sangat buruk, karena di situ mentransfer panas dari interval suhu tertinggi langsung ke utilitas dingin daripada menggunakan panas yang tersedia. Ini memasok beberapa kebutuhan energi interval suhu yang lebih rendah. Jadi, alih-alih menggunakan pengaturan yang ditunjukkan pada gambar 8.15, di sini dapat mengambil semua panas yang tersedia pada interval suhu tertinggi 200 sampai 250 derajat Fahrenheit, dan bisa mentransfernya ke interval bawah berikutnya di 160 sampai 200 derajat interval Fahrenheit. Bisa dilihat pada gambar 816. Ini gambarnya yang buat transfer suhu. Karena di sini mentransfer panas ke interval suhu yang lebih rendah, maka selalu memenuhi batasan hukum kedua. Jadi ini tuh mentransfer panas ke suhu yang lebih rendah dengan memenuhi syarat batas kedua, batas hukum kedua. Lalu dari gambar 816 ini kita dapat melihat bahwa ada cukup panas yang tersedia dalam interval suhu tertinggi untuk sepenuhnya memenuhi kekurangan dalam interval kedua itu 40 kali 10 pangkat 3 BTU per hour, dan juga memasok 10 kali 10 pangkat 3 dari persyaratan 80 kali 10 pangkat 3 untuk interval ketiga. Namun dalam interval ketiga kita harus menyediakan 70 kali 10 pangkat 3 BTU per hour dari utilitas panas. Namun dalam interval ketiga ini kita harus memasok 70 kali 10 pangkat 3 BTU per jam dari utilitas panas, karena kita telah menggunakan semua panas yang tersedia pada interval suhu yang lebih tinggi, maka tidak akan ada perpindahan panas antara interval suhu ketiga dan keempat. Untuk interval suhu keempat, untuk interval suhu keempatnya dapat menolak kelebihan panas ke utilitas dingin. Bisa dilihat pada gambar 815 ini ya. Nah, ini gambarnya. Jadi pada gambar 815 ini dapat menolak kelebihan panas ke utilitas dingin. Selanjutnya, atau bisa mentransfernya ke interval suhu yang lebih rendah berikutnya. Jadi selain menolak kelebihan panas pada utilitas dingin, juga bisa mentransfer ke suhu yang lebih rendah. Pada gambar yang ini 816 ini ya, yang mentransfer ke suhu yang lebih rendah. Untuk interval suhu rendahnya dapat menolak semua panas ke utilitas dingin. Selanjutnya ada ini ya, beban utilitas minimum. Dari gambar 816 yang tadi gambarnya, kita melihat bahwa kebutuhan pemanasan minimum adalah 70 kali 10 pangkat 3 BTU per jam, dan kebutuhan pendinginan minimumnya adalah 60 kali 10 pangkat 3 BTU per jam. Perbedaan antara nilai-nilai ini masih sesuai dengan persyaratan hukum pertama, tetapi sekarang beban panas
beban pemanasan dan pendinginan minimum telah diperbaiki juga untuk memenuhi hukum kedua. Setelah itu di sini ada pinch temperature ya, yang ini pinch temperature. Pada gambar 816 juga tercatat bahwa tidak ada transfer energi antara interval suhu ketiga dan keempat, yang biasa disebut juga dengan suhu cubitan, 140 derajat Fahrenheit untuk aliran panas dan 130 derajat Fahrenheit untuk aliran dinginnya. Dan terkadang kami menggunakan nilai rata-rata 135 derajat Fahrenheit. Jadi suhu cubit memberikan penguraian masalah dengan masalah desain. Artinya di atas suhu cubit kita hanya menyuplai panas, sedangkan di bawah suhu cubit kita hanya membuang panas ke utilitas angin. Jadi suhu cubit itu pas di atas suhu cubit itu kita menyuplai panas, dan di bawah suhu cubit itu kita dapat membuang panas ke utilitas angin. Lalu ada ini setelah yang temperature pitch itu ada ini, yang ini atau ketergantungan pada suhu pendekatan minimum. Jika tadi mengubah pendekatan suhu minimumnya 10 derajat Fahrenheit, yang kita gunakan sebagai kriteria hukum kedua itu, kan tadi ada hukum pertama dan hukum kedua, sekarang ada untuk kriteria hukum keduanya itu menggeser skala suhu pada gambar 812 ini. Di atas gambarnya. Nah, ini di sini. Jadi tadi ya ini ya menggeser skala suhunya di gambar ini, gambar 812. Nah, beban di sini tuh ada beban panas setiap interval yang ditunjukkan pada gambar 814. Jadi di sini digeser ya itunya, suhunya, interval suhunya. Lalu pada gambar 814 yang ini gambarnya. Nah, ini gambarnya. 814 itu beban panasnya pada gambar ini juga tidak akan berubah, juga akan berubah, dan beban pemanasan dan pendinginan minimumnya akan berubah juga. Mudah untuk memvisualisasikan perubahan ini jika kita membuat diagram suhu entalpinya. Terus di sini kita bisa membuat diagram suhu entalpi ya. Kembali ke halaman tadi. Nah, di sini ini bisa apa ya? Temperatur entalpi diagram. Nah, untuk membuat diagram suhu entalpi, pertama-tama kita itu harus menghitung beban pemanasan dan pendinginan minimumnya menggunakan prosedur yang dijelaskan di atas, berarti yang dijelaskannya yang tadi. Terus kemudian kami mendefinisikan entalpi yang sesuai dengan suhu terdingin dari aliran panas manapun sebagai kondisi dasar kami, yaitu pada T sama dengan 1000 Fahrenheit. Jadi kondisi dasarnya itu pada T 100 Fahrenheit ya. Bisa dilihat pada gambar yang tadi 814
814 dan H-nya atau entalpinya sama dengan 0. Selanjutnya kita menghitung panas kumulatif yang tersedia dalam jumlah dari semua aliran induk saat kita pindah ke interval suhu yang lebih tinggi. Jadi dari gambar 814 mendapatkan berikut ini. Jadi kita ada tabelnya dari 81.4 itu dapat hasil tuh, dapat tabel yang seperti ini. Ini ya. Ini tabelnya didapat dari gambar tadi yang 814. Sekarang kita plot kumulatif entalpi versus T. Bisa dilihat pada gambarnya 817. Ini yang ini gambarnya. Ini 817. Bisa disebut juga sebagai kurva komposit untuk aliran panas karena ini mencakup efek dari semua aliran panas. Tentu saja karena nilai FCP konstan, kita dapat mengganti kalkulasi untuk H2, H3, dan H4 dengan ekspresi tunggal. Jadi ini ya, ini H2 3, 4 sama dengan 1000 ditambah 4000 dikali 200 dikurang 120 sama dengan 40.000. Jadi kita hanya perlu menghitung nilai pada tingkat suhu ketika jumlah aliran panasnya berubah. Pada suhu rendah dari salah satu aliran dingin 90 derajat Fahrenheit pada gambar 814 yang tadi, kami memilih entalpi sebagai persyaratan pendinginan minimum atau QC min kurva 60 kali 10 pangkat 3 BTU per jam pada gambar 816. Yang ini ya, tadi. Kemudian dapat menghitung entalpi kumulatif di setiap interval suhu. Jadi yang ini tuh, jadi tabel yang ini didapatkan dari plot yang gambar 816. Di sini ada cold stream dalam Fahrenheit suhunya. Di sini ada entalpinya juga sama kumulatif entalpi. Hasil yang ini juga diplot pada gambar 817 yang ini gambarnya. Bukan yang bawah gambarnya. 817. Diplot pada gambar yang ini ya. Sini. Jadi data ini juga diplot tadi ke gambar yang ini. Dari gambar 817, gambar yang di atas tadi, kita mencatat bahwa entalpi aliran panas yang harusnya ditolak ke utilitas dingin adalah 6 QC sama dengan
60 kali 10 pangkat 3 BTU per jam. Dan jumlah panas yang harus disuplai ke utilitas panas adalah QH sama dengan 70 kali 10 pangkat 3 BTU per jam. Selain itu, ketika TH sama dengan 140 derajat dan TC-nya sama dengan 130 derajat, kita melihat bahwa ada pendekatan suhu minimum yang kurva pemanasan dan pendinginannya itu yang paling dekat satu sama lain. Jadi, diagram entalpi suhu ini memberikan kita informasi yang persis seperti yang kita buat sebelumnya. Misalkan, sekarang kita menetapkan entalpi dasar kurva dingin sama dengan 110.000, bukan 60.000, dan mengulangi perhitungan untuk kurva dingin. Ini menggeser kurva dingin komposit ke kanan. Lihat pada gambar 1.8. Jadi di gambar ini tuh menggeser kurva dingin kompositnya ke kanan. Kita dapat memperhatikan dari gambar bahwa panas yang harus kita supply dari hot utility meningkat sebesar 50 kali 10 pangkat 3 menjadi 120 kali 10 pangkat 3 BTU per jam. Jadi kenaikan beban pemanasan sama persis dengan kenaikan beban pendingin. Juga pada titik terdekat antara kurva temperatur hot 150 derajat Fahrenheit dan temperatur cold atau temperatur dingin sama dengan 130 Fahrenheit. Perbedaan suhunya adalah 20 Fahrenheit. Jadi jika suhu pendekatan minimum telah ditentukan sebagai 20 derajat Fahrenheit, maka persyaratan pemanasan dan pendinginan minimum masing-masing 120 kali 10 pangkat 3 dan 110 kali 10 pangkat 3 BTU per jam. Dan suhu penjepit akan berubah dengan temperatur hotnya itu 140 dan temperatur dinginnya 130 ke hot 150 dan coldnya 130 derajat Fahrenheit. Dengan menggeser kurva aliran dingin ke kanan, kita dapat mengubah temperatur pendekatan minimum Q enthalpy min dan QC min. Lalu ini ada kurva komposit besar. Kurva komposit besar ya. Diagram lain yang berguna disebut kurva komposit besar. Untuk menyiapkan diagram ini, kita mulai dari kondisi cubit yang diajukan pada gambar 816. Tadi ya gambarnya. Ada yang namanya kan tadi kondisi cubit, sebelumnya udah dijelasin tadi. Dan kita katakan bahwa aliran panas adalah 0 pada rata-rata suhu penjepit panas dan dingin sama dengan 135. Yang tadi 135 itu si T hotnya 140 dan T dinginnya itu 130. Jadi rata-ratanya 135. Sekarang pada interval suhu yang lebih tinggi berikutnya, yang mana kita mendefinisikan lagi dengan rata-rata T-nya 155, kita menghitung bahwa aliran panas berikutnya adalah 180 dikurangi 100 sama dengan 80. Demikian pula pada T 195, kita menemukan bahwa
H sama dengan 80 di 80 ditambah 240 dikurangi 200 sama dengan 120. Dan pada T 245 kita mendapatkan T-nya itu 120 dikurang 50 sama dengan 70. Titik-titik ini hanyalah perbedaan antara kurva komposit yang ditunjukkan pada gambar 81-7. Dihitung dengan pins sebagai titik awal. Di sini disebutkan hasilnya kurva komposit besar di atas suhu cubitan. Pada 819 ya gambarnya. Bahwa ini kurvanya tuh di atas suhu cubitan. Sekali lagi, mulai dari cubitan dan pindah ke suhu yang lebih dingin. Pada T 115 kita biarkan H-nya itu atau entalpinya sama dengan 40. Pada T sama dengan 95 kita biarkan H sama dengan 20 ditambah 40 sama dengan 60. Titik-titik ini menentukan kurva di bawah penjepit pada gambar 81.9. Jadi tadi tuh di atas titik cubit dan di bawah penjepit ya. Nah, kurva komposit besar ini dengan jelas menunjukkan tadi bahwa persyaratan pemanasan minimum adalah QH-nya ini 70 kali 10 pangkat 3 BTU per hour atau BTU per jam, dan beban pendingin minimum adalah QC-nya. QC itu beban pendingin minimumnya 60 kali 10 pangkat 3 BTU per jam. Kurva komposit besar sangat berguna untuk pencocokan profil selama studi integrasi panas dan daya. Di sini ada ini ya, hubungan pemanasan dan pendinginan minimum dengan persyaratan hukum pertama. Analisa hukum pertama menunjukkan bahwa perbedaan antara panas yang tersedia di aliran panas dan yang dibutuhkan oleh aliran dingin adalah 10 kali 10 pangkat 3 BTU per jam harus dipindahkan ke utilitas dingin. Analisa hukum kedua dengan pendekatan suhu 10 derajat Fahrenheit menunjukkan bahwa kita harus menyediakan minimal 70 kali 10 pangkat 3 BTU per jam dan menghapus 60 kali 10 pangkat 3 BTU per jam. Oleh karena itu, kita melihat bahwa setiap panas tambahan yang kita masukkan dari utilitas, panas juga harus dihilangkan dengan utilitas dingin. Selain itu, kami menyadari bahwa jika kami memasukkan lebih dari jumlah energi minimum pada gambar 810 ya, 810. Jadi
Jika memasukkan lebih dari jumlah energi minimum ya, itunya apa, suhu ciciknya berbanding dingin, dimasukkannya lebih dari yang minimum, maka di situ harus membayar lebih dari yang diperlukan untuk utilitas panas dan panas berlebih ini. Sini lalu ada pada gambar 8111, ini gambarnya 8111. Kita bisa melihat bahwa mentransfer sejumlah panas atau QE melintas penjepit. Kita harus memasukkan panas tambahan ke dalam proses dari utilitas panas suatu tempat dalam jaringan. Lalu kita juga harus menolak jumlah panas ini ke utilitas dingin. Oleh karena itu juga memperoleh aturan praktisnya itu. Aturan praktisnya itu ini ya. Ada di 817 itu, jangan memindahkan panas ke seluruh penjepit. Ini aturan praktisnya ya. Aturan praktis lain yang kami kembangkan adalah ini nih. Ini yang pertama, ada aturan praktisnya, ada jangan memindahkan panas ke seluruh penjepit. Lalu dikembangkan menjadi tambahkan panas hanya di atas keadaan darurat. Lalu ada dinginkan hanya di bawah cubitan. Nah, di sini ada ini pengalaman industrial experience. Perhitungan persyaratan pemanasan dari pendingin minimum adalah tugas yang sangat sederhana. Namun, ini menunjukkan bahwa penghematan energi yang signifikan mungkin dibandingkan dengan praktik sebelumnya. Secara khusus Imperial Chemical Industries di Inggris dan Union Carbide di Amerika Serikat telah melaporkan hasil dari banyak studi kasus menunjukkan bahwa penghematan energinya 30 hingga 50% dibandingkan dengan praktik konvensional. Dimungkinkan bahkan dalam menunjukkan bahwa penghematan energi 30 dibandingkan yang konvensional gini menunjukkan situasi retrofit. Oleh karena itu, produser desain integrasi energi ini merupakan alat yang berharga. Lalu ini ada multiple utility atau utilitas multiple. Dalam analisis sebelumnya, di situ juga mempertimbangkan kasus utilitas panas tunggal dan utilitas dingin tunggal. Namun, analisis ini juga berlaku untuk beberapa utilitas.